Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Manajemen. Kita akan membahas tentang pemuda bahagia terus-menerus, yang apa sih arti bahagia itu yang sesungguhnya ya. Baik, saya bertanya lagi sama Pak Pendeta. Tadi kan yang di segmen sebelumnya sudah membahas tentang arti bersyukur. Selain itu Pak Pendeta, kebahagiaan seseorang kan tidak dapat diukur dengan apapun. Lantas bagaimana kita menyeimbangkan kebahagiaan di dalam diri kita sendiri, Pak? Cara menyeimbangkan kebahagiaan di dalam diri sendiri itu juga sesuatu yang simpel. Tidak harus melakukan kebaikan yang besar, yang wow gitu, yang heboh gitu. Cara menyeimbangkan yaitu tadi, ketika kebutuhan kita yang dasariah itu bisa kita penuhi, sembari kita juga berbagi memenuhi kebutuhan dasariah orang lain tanpa pandang bulu, tanpa lihat backgroundnya apa, tanpa lihat perbedaan gender. Itu mesti ada perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan pekerjaan, perbedaan pendidikan, perbedaan pendapatan. Terlalu banyak kalau kita ngomong perbedaan. Tapi mari kita lihat bahwa perbedaan itu adalah cara yang disajikan Tuhan kepada kita supaya kita makin bijaksana. Caranya bagaimana? Ya sudahlah, cukup kebutuhan saya itu apa sih? Saya sudah di atas kepala 5 sekarang ini, ya toh? Ya sudah, nggak usah mikir yang macem-macem. Saya cukup, ya saya mencoba memberi teladan kepada anak saya. Itu sampai sekarang sama istri saya masih mesra, Mbak. Oh, harusnya seperti itu, saya Pak. masih bergandeng tangan kemana-mana. Iya. Kalau pakai sepeda motor, boncengan, saya pegang. Oh iya. Ya enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Harus Ya, seperti ini itu. istri saya kok. Iya. Iya. Kalau istrinya orang lain bahaya, Pak. Kalau pas nyetir mobil gitu, kadang-kadang terus guyon, keliru pegang persneleng, keliru pegang tangannya dia, apa gitu. Ini hal-hal mudah sebenarnya. Dengan cara begitu saya merasa cukup. Lawang istri saya itu nggak habis-habis. Saya 25 tahun ya menikah dengan istri saya, udah 25 tahun lebih yang lalu. Ya sudahlah. Apalagi yang mau dicari gitu loh. Umur saya udah kayak gini, apalagi mau dicari. Sekarang waktunya saya berbagi untuk anak-anak saya, memberi tempat kepada anak-anak saya. Terus tidak perlu kemudian dibayang-bayangi. Misalnya ini yang membuat orang juga tidak bahagia. Orang dibayang-bayangi dengan kematian. Iya, betul sekali. Kematian itu tidak perlu kita takuti berlebihan, karena itu mesti datang. Iya. Ya. Waktunya aja yang kita tidak tahu. Kalau datangnya itu pasti, ya toh. Nah, jangan lagi itu membayang-bayangi kita. Begitu sudah lewat setengah abad, kadang-kadang terus orang berpikir, kemudian kalau kita ngomong begitu, jangan ngomong mati-mati, gak ilok. Loh, kenapa harus dihindari? Ngomong-ngomong seperti bagaimana kita tetap bahagia sampai Tuhan sendiri yang mengambil nyawa kita. Kan enak toh meninggal dalam keadaan bahagia, tetap berbagi. Nah, satu-satunya yang saya takutkan cuma satu, Mbak, adalah mati ketika saya tidak mencintai. Nah, itu yang paling takut. Iya. Mati dalam keadaan membenci orang. Iya. Itu yang menakutkan saya. Daripada kematiannya sendiri, saya lebih takut bagaimana jatuh membenci orang itu. Tidak enak. Kalau itu menguasai kita gitu, waduh, habis kita. Tapi karena memang kita tertawa gini bisa memperpanjang usia, katanya Bapak ya. Ya, mudah-mudahan. Semoga saja ya. Iya, mudah-mudahan. Oke, kalau Mbak Hani sendiri, Mbak Hani kan sekarang marak sekali bullying di tengah masyarakat, di tengah remaja nih. Sekolah terus ada yang nggak disukai, terus dia dibully habis-habisan itu. Itu menurut Mbak Hani gimana? Harus apa yang kita lakukan agar aksi bullying itu tidak terjadi lagi? Itu sebenarnya kan bullying itu karena satu orang kan.
penyebabnya itu satu orang aja, terus yang lain kan ikut-ikutan kayak gitu. Ya mending dari diri kita nggak usah ikut ngebully, atau kalau ada orang yang dibully itu kita lebih baik ngelindungin kayak gitu. Ngasih tahu kalau ini tuh nggak bagus kayak gitu, ini tuh nggak bagus buat kesehatan mentalnya yang dibully tuh nggak bagus banget. Karena pasti kalau kita dibully sekecil apapun kita itu pasti bakalan keinget terus, itu pasti keinget terus kayak gitu. Oke, kalau misalnya Mbak Hani sudah menasehati teman Mbak Hani salah satu ya, dia ikutan ngebully, terus Mbak Hani menasehati dan melindungi yang dibully. Terus kalau Mbak Hani ikutan jadi dibully gimana Mbak? Ya kalau ikutan jadi dibully itu ya takut juga sih. Takut juga ya, tapi kan kita seenggaknya udah ngebantu dia ya. Kalau misalkan dia masih nggak, itu kan kita di sekolah juga ada guru, ada kepala sekolah, ada tim tatipnya juga gitu. Itu harus segera dilaporin gitu Ke pihak yang lebih berwenang ya Mbak Hani ya. Oke, kalau Pak Pendeta sendiri menyikapi tentang bullying sendiri gimana Pak? Pembuli itu harusnya kita kasihani. Karena sebenarnya orang yang membuli itu orang yang menderita, bukan orang yang dia itu menderita untuk mengekspresikan penderitaannya, maka dia membagikan penderitaan itu kepada orang lain. Dengan cara merendahkan orang lain, dengan cara menghina orang lain, dengan cara mendiskriminasikan orang lain. Nah, maka pelajaran anti bullying itu yang pertama-tama harus dimulai dari rumah. Jadi orang tua itu jangan pernah memberikan istilah Jawa itu wadanan yang buruk kepada anak-anaknya. Ya, misalnya anaknya dipanggil yang buruk dengan citra, misalnya anaknya gemuk dipanggil gembul, misalnya gitu. Padahal namanya bukan itu. Dia dulu ngasih nama anaknya bukan itu, kenapa terus dia panggil itu? Kita ngasih nama anak itu yang terbaik, maka pertahankan yang terbaik itu untuk anak-anak kita. Kemudian menghakimi anak. Kadang anak itu punya watak karakter yang berbeda. Ada yang sangat aktif. Ya, saya pernah menegur umat ya, yang anaknya itu memang aktif, terus dia bilang jangan nakal. Belum tentu anak itu melakukan aktivitas macam-macam karena nakal, karena nggak ada saluran, nggak dikanalkan gitu. Akhirnya anak itu main ke rumah saya, dia loncat-loncat di meja, saya biarin. Toh nanti dalam perkembangannya anak ini akan belajar. Jangan underestimate terhadap anak. Anak itu juga belajar. Nah sekarang anaknya sudah jadi remaja dan enggak naik lagi di atas meja. Tapi saya sempat menegur orang tuanya ketika dia memberikan stigma kepada anaknya nakal. Nah kalau stigma ini terus menerus, ini menjadi sebuah kebiasaan buruk, dan dia akan menularkan ketika dia ada di komunitas, entah itu sekolah atau tempat bermain. Jadi kalau ada orang membuli orang lain, pembulinya itu sebenarnya sedang menderita. Nah, kalau kita kemudian tidak bahagia karena dibuli orang yang menderita, energi kita sia-sia. Maka anak-anak saya ajarin, kalau dibuli orang lain, justru kamu harus mengasihani dia. Karena apa? Kalau kamu terluka dibuli orang lain, kamu menghabiskan energimu percuma hanya untuk orang yang sebenarnya menderita dan dia ingin membagi penderitaan ke kamu. Gitu. Kalau saya begitu saja, anak-anak, maka rumah saya itu anak saya yang paling kecil itu SMA. Tapi rumah saya itu hampir tiap hari didatangi anak-anak kecil-kecil, balita-balita itu main di rumah saya. Saya sediani kelereng, saya sediani macam-macam. Iya, hampir tiap hari mesti nyari kakak-kakaknya ini, anak-anak saya mesti dipanggili kakak gitu. Berbagi kebahagiaan juga itu termasuk ya Pak ya. Oke, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di Manage Your Mind.